Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisya Lima Fitra ini dengan NIM 2348201028. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit saluran pencernaan. Memahami penyakit saluran pencernaan merupakan salah satu sistem tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Beragam penyakit dapat memengaruhi fungsi dan kinerja saluran pencernaan, sehingga penting untuk memahami gejala, penyebab, dan penanganannya. Di sini ada contoh-contoh penyakit yang ada di saluran pencernaan. Yang pertama yaitu gastritis, peradangan lambung. Definisi gastritis adalah peradangan pada dinding lambung yang dapat menyebabkan rasa sakit, mual, dan muntah. Penyebab: infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat antiinflamasi atau stres dapat memicu gastritis. Gejala: sakit di bagian atas perut, rasa tidak nyaman setelah makan, mual, muntah, dan kehilangan selera makan. Di sini ada contoh di mana kondisi lambung yang mengalami gastritis. Yang kedua yaitu ulcus pecticum, luka pada lambung atau usus halus. Definisi ulcus pecticum adalah luka pada dinding lambung atau usus halus yang dapat menyebabkan rasa nyeri yang membunuh. Penyebab: infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat antiinflamasi dan stres dapat memicu terbentuknya ulcus pectic. Gejala: rasa nyeri atau terbakar di perut, mual, muntah, dan penurunan berat badan. Di sini ada contohnya terkait dengan ulcus pectic, di mana kondisi lambung mengalami adanya timbul luka pada lambung. Selanjutnya, diare, masalah buang air besar. Definisi: diare adalah kondisi buang air besar yang lembek atau cair, terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Penyebab: infeksi bakteri, virus, atau parasit, intoleransi makanan, obat-obatan, dan stres dapat menyebabkan diare. Gejala: frekuensi buang air besar yang meningkat, tinja lembek atau cair, kram perut, dan dehidrasi. Penanganannya: minum banyak cairan, mengonsumsi obat anti diare, dan menghindari makanan yang dapat memperparah diare. Di sini ada contoh perbedaan di mana keadaan normal dan keadaan kita mengalami diare. Konstipasi, kesulitan buang air besar. Asupan serat, kurangnya asupan serat dapat menyebabkan konstipasi. Dehidrasi, kurangnya konsumsi cairan dapat memperburuk masalah konstipasi. Aktivitas fisik, kurangnya aktivitas fisik dapat menghambat fungsi pencernaan. Efek samping obat, beberapa obat-obatan dapat menyebabkan konstipasi. Selanjutnya, sindrom iritasi usus. Definisi: sindrom iritasi usus adalah gangguan pencernaan kronis yang ditandai oleh nyeri perut, kembung, dan perubahan pola buang air besar. Penyebab pasti belum diketahui, namun faktor stres, sensitivitas usus, dan infeksi dapat memicu gejala sindrom iritasi usus. Penanganannya: perubahan gaya hidup, terapi psikologis, dan obat-obatan dapat membantu mengurangi gejala sindrom iritasi usus. Penyakit peradangan usus. Definisi: penyakit Crohn adalah peradangan kronis pada saluran pencernaan yang dapat menyebabkan gejala serius. Penyebabnya kombinasi faktor genetik, sistem tubuh, dan lingkungan dapat memicu penyakit Crohn. Gejala: diare kronis, kelelahan, penurunan berat dan isi. Pengobatan: terapi obat-obatan, perubahan hidup, dan dalam kasus yang berat, pembedahan. Di sini ditampilkan contoh sindrom iritasi usus, perbedaan normal dan abnormalnya. Selanjutnya, penyakit kolesistis, peradangan kandung empedu. Definisi kolesistis:
Definisi kolesistitis adalah peradangan pada kandung empedu yang dapat menyebabkan nyeri dan komplikasi. Penyebab batu empedu, infeksi, atau gangguan sistem imun dapat memicu terjadinya kolesistitis. Gejala nyeri di bagian atas perut, mual, muntah, dan demam dapat menjadi tanda-tanda kolesistitis. Ini ada contoh kolesistitis di mana kandung empedu normal seperti ini, dan kalau mengalami peradangan kandung empedu akan seperti ini. Nah, di sini situasinya rasa nyeri dan mual. Nah, pentingnya menjaga kesehatan saluran pencernaan. Menjaga kesehatan saluran pencernaan sangat penting untuk kesejahteraan keseluruhan. Dengan memahami berbagai penyakit, gejala dan penanganannya, kita dapat mencegah masalah pencernaan dan hidup dengan lebih sehat. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.